Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ajlasana wa iyyakum fi majlisi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang kita sama-sama muliakan dan kita cintai serta hormati Tuan Guru kita Kiai Haji Muhammad Ridhawi, yang mudah-mudahan diberi panjang umur, sehat walafiat, bisa istiqomah, bimbing kita semuanya kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para guru, para asatidzah, ustadzah, semuanya yang hadir, para kiai, semuanya mudah-mudahan Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Jangan lupa juga Ketua DKM kita yang barusan memberi sambutan, Bapak Insinyur Haji Priyanto, juga wakilnya Bapak Haji Slamet yang selalu menghubungi saya. Mudah-mudahan begitu juga DKM semuanya Allah muliakan. Panitia peringatan Maulid mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah. Sebabnya beliau-beliau semuanya kita malam hari ini bisa kumpul di tempat yang mulia ini dalam acara yang sangat dicintai oleh Allah. Wabil khusus yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan dan dicintai oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang hadir di majlis yang mulia ini, mudah-mudahan tidak pulang dari majlis ini kecuali sudah dimuliakan oleh Allah. Amin. Sudah dikabulkan hajatnya oleh Allah. Amin. Diberi sehat walafiat, panjang umurnya, dalam keadaan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai nanti datang waktu ajalnya dicabut, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, mohon izin mungkin saya duduk di atas. Alhamdulillah, kita malam hari ini ketemu dan berkumpul bukan sembarang kumpul. Hakikatnya Allah yang mengumpulkan kita. Alhamdulillah, kita beruntung. Kita kumpul untuk berbicara, untuk menyanjung, untuk memuliakan, untuk meriwayatkan, untuk menjadi contoh seorang yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu, yang mana Allah menganjurkan kita, bahkan menyuruh kita untuk menjadikan suri tauladan. Coba bayangkan, berarti orang yang sudah diuji oleh Allah dan berhasil ujiannya, bahkan dapat stempel dari Allah dengan julukan wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahu akbar. Coba, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad adalah sosok yang akhlaknya paling mulia, yang berbicara bukan si A, bukan si fulan, bukan kelompok, bukan partai A, bukan partai B. Kadang-kadang masing-masing memuji golongan. Betul apa betul? Si ini paling baik, si ini paling baik, si ini paling baik. Ketika jadi kira-kira paling baik apa?
Mudah-mudahan paling baik. Coba bayangkan, tapi Rasulullah SAW diuji dan dipilih oleh Allah dan tidak mengecewakan Allah, bahkan dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Orang kadang-kadang dipilih, setelah dipilih kecewa. Ada apa tidak, Bu? Gak usah orang lain, bapak, suami. Oh, udah ketawa dulu. Atau kebalikannya, Pak, istri. Ada apa tidak? Saya pikir dulu baik banget, begini. Ternyata kalau nggak lihat anak aja sudah 10. Waduh. Kalau nggak ini, Masya Allah. Ada apa tidak orang begitu? Ya. Tapi Rasulullah dipilih oleh Allah. Allah yang milih. Allah yang milih. Dan Allah tidak kecewa. Allah malah bangga. Allah malah memuliakan. Dengan kalimat Allah Jalla Jalaluhu dipuji sepanjang masa. Dan hambanya kalau membaca itu dapat pahala, yaitu adalah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Aku tidak kecewa ya Muhammad, bahkan engkau membawa misi yang luar biasa. Ketika aku pilih, aku bisa membanggakan pilihanku adalah Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran. Betul apa betul? Bahkan tidak cukup begitu, Allah, kita kadang-kadang milih ini, nyes. Ada apa tidak? Nyesel luar biasa. Bahkan kadang-kadang ada orang, kadang-kadang sama anaknya sendiri bilang, kalau lagi nakal, persis kayak kalau lagi baik bilang, tuh siapa dulu? Ada apa tidak? Bukan di sini, bukan. Sana dicondet. Subhanallah. Beginilah. Tapi Nabi Muhammad, coba kita untuk perbandingan, jadi kita tahu siapa itu Rasulullah. Makanya kita patut bikin maulid. Jadi rutin. Kenapa? Tidak akan habis kalau kita memuji Rasulullah SAW. Dan pujiannya bukan hanya sekedar memuji, tapi fakta dan data. Semua yang dikatakan Rasulullah itu adalah mulia. Kecintaannya Rasulullah kepada umatnya tidak bisa ditandingkan dengan siapa-siapa. Orang boleh cinta, tapi pasti ada suatu saat, ada batasannya, apa tidak? Ada apa tidak? Oh, luar biasa ya Allah. Tapi Nabi Muhammad betul-betul luar biasa. Dari segala seginya dipuji, pasti yang paling istimewa adalah Rasulullah. Rasulullah selalu paling pertama kali adalah mencintai umatnya. Rasulullah SAW selalu mendoakannya. Rasulullah SAW memberikan contoh. Kadang-kadang ngomong bisa, contoh berat apa tidak? Jangankan orang biasa, guru aja kadang-kadang waktu ngajar hebat, tapi pas prakteknya ada apa tidak? Ngomong sedekah, pas giliran dia didatengin, ada apa tidak? Tapi Rasulullah sebelum bicara sedekah, Rasulullah orang terdermawan. Sebelum bicara masalah sedekah, orang kadang-kadang mengajar qiyamul lail, kadang-kadang dianya ada apa tidak? Pak, berat. Rasulullah belum mengajarkan qiyamul lail, Rasulullah sudah mengerjakan qiyamul lail. Coba bayangkan. Kadang-kadang kita mengajarkan, oh ini haram. Kadang-kadang yang mengajarkan haram dia buat. Ada apa tidak? Oh ini makruh. Yang ngajarin makruh kadang-kadang berbuat. Ada apa tidak? Nah inilah. Tapi Rasulullah, baginda Rasulullah, tidak ada sedikit pun yang tidak baik. Semuanya baik. Allah. Sampai di dalam masalah urusan rumah tangga, urusan negara, urusan apapun, di
situ adalah baginda Nabi Muhammad yang termulia. Sampai Allah menjadikan sepanjang masa sebagai contoh suri tauladan yang paling istimewa adalah baginda Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dengarkan baik-baik firman-Nya Allah. Kata Allah Jalla Jalaluhu dalam firman-Nya mengatakan, laqad kana lakum, hai umat Nabi Muhammad, aku telah pilih sosok manusia yang mana aku karena cinta kepada kalian, aku muliakan kalian. Wa qad karramna bani Adam, aku telah muliakan Bani Adam. Semua aku ciptakan demi untuk manusia. Betul apa betul? Matahari yang hebat luar biasa yang disebut dengan sumber energi itu adalah luar biasa, diciptakan hanya untuk kepentingan manusia. Betul apa betul? Bulan, air, laut, gunung, ini semuanya disiapkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Sebelumnya Nabi Adam diciptakan oleh Allah, dunia ini sudah ada atau belum? Sudah ada, siap. Baru diciptakan Nabi Adam alaihissalam, semuanya sudah siap. Allah, seperti kalau orang istilahnya orang kalau mau nikah itu dapat suami yang kaya raya, istilahnya tinggal bawa apa? Nah, nggak perlu bawa apa-apa, tinggal bawa badan gitu. Semuanya sudah disiapkan. Tapi Allah menyiapkan lebih daripada itu. Semuanya sudah disiapkan oleh Allah. Tinggal kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Tapi manusia kadang-kadang terbalik-balik. Betul apa betul? Kita hanya sibuk urusan dunia, demi untuk dunia, demi untuk dunia. Terbalik apa tidak gitu? Dunia ini untuk siapa? Kok pada diam? Kayaknya sudah di sorga semuanya, sudah cerita dunia. Dunia ini untuk siapa? Manusia. Tinggal digunakan, jangan dirusak, jangan berlebihan. Nanti akan lewat, kita lewat di dunia ini. Kata Rasulullah, "Qul bid dunya ka'abiri sabil." Jadilah kalian di dunia ini bagaikan orang yang lewat. Ketika lewat itu pasti ada batasannya, apa tidak? Lewat, bawalah secukupnya. Jangan nyusahin diri sendiri. Subhanallah. Rasul mengajarin kita, jangan sampai kita lalai di dunia ini. Soal kadang-kadang kita lupa, udah satu pengen dua, punya mobil satu pengen dua, rumah satu pengen dua. Ada yang jawab. Nanti ada yang jawab lagi, suami gimana gitu. Ya enggak. Ini kehidupannya. Ya Allah, pengen punya jabatan sekali pengen, dua kali pengen. Gak tahu di Jepang apa di Amerika. Ada apa tidak? Itu luar biasa terus. Dunia, kepengen terus. Dunia gedar, kata Rasulullah. Al-aisyu illa aisyul akhirah, kata Rasulullah. Tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali nanti di akhirat. Dunia hanya sekedar, ayo kita timba seperti apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini bagaikan ladang untuk kita tuainya di mana? Di akhirat. Maka gunakanlah umur kita sebaik-baiknya selagi masih hidup, selagi masih bisa bernafas, selagi masih bisa melangkah ke masjid, selagi bisa sholat berjamaah, selagi masih bisa menolong saudaranya, selagi masih bisa ini dan itu, gunakan untuk mencari ridhonya Allah Jalla Jalaluhu. Karena kita terancam, betul apa betul? Suatu saat datang ke ajalnya. Datang apa tidak? Kayaknya yang diam udah dekat. Betul-betul udah dekat.
Kita terancam akan kematian apa tidak? Tuh, panjang lagi. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur. Jangan jawab dulu, yang tadi yang jawab. Kira-kira kita mau husnul khatimah apa su'ul khatimah? Apa artinya rumah istimewa jabatan tinggi, matinya su'ul khatimah? Apa artinya? Ini Rasulullah membuat minda kita luar biasa. Makanya orang yang paling cerdas, kata Rasulullah ngajarin kita kecerdasan. Kita sebagai bangsa Indonesia diberi amanah oleh founding father kita, betul betul, oleh para pejuang kita, para pahlawan kita. Indonesia merdeka untuk apa? Mencerdaskan bangsa. Hei para pemimpin, cerdaskanlah anak Anda, cucu Anda, dan seterusnya bangsa Indonesia. Merdeka jangan disia-siakan. Gunakan untuk mencerdaskan anak bangsa. Betul atau betul? Kenapa? Dulu dilarang Belanda. Mau sekolah susah, syaratnya A, B, C, D dan seterusnya. Susahnya luar biasa. Kumpul susah, majelis susah, harus dengan izin yang luar biasa. Betul atau betul? Dulu zaman penjajahan. Setelah merdeka, maka bebas kita untuk taklim, bebas untuk pendidikan, bebas untuk bersiasat, bebas untuk kita berniaga atau berdagang ekonomi caranya kita, bebas untuk berkumpul, bebas untuk bersyarikat. Betul atau betul? Bebas membuat partai-partai, bebas ini itu. Tapi ingat, founding father kita mengatakan, cerdaskan bangsa. Jangan diajarkan yang namanya macam-macam yang merusak pikirannya anak bangsa. Ini pesan dari founding father kita. Betul apa betul? Ada nggak di undang-undang? Ada apa tidak? Tertulis dengan tinta emas. Subhanallah. Mereka meninggalkan kita, mereka berjuang, taruhannya nyawanya, taruhannya segala-galanya demi untuk kebahagiaan kita. Betul apa betul? Ini adalah pencerdasan yang luar biasa. Apakah tidak ingat baginda Nabi Muhammad ketika suatu saat ditanya oleh Rasulullah, oleh sahabat Nabi tentang manhaj ya sunnah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas ya Rasulullah? Coba dengarkan, siapa orang yang paling cerdas ya Rasulullah? Coba semuanya menjawab. Kadang-kadang menjawabnya ini, yang banyak ini, yang maju ini, yang terima yang ini. Kata Rasulullah tidak dan tidak. Siapa orang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dada. Orang yang paling cerdas adalah yang selalu mengingat bahwa jangan-jangan ajal kita sudah. Itu jawabnya pelan-pelan. Di sini ada komen enggak? Ada. Dekat lagi. Ada kuburan enggak di sini? Kita pindah sana yuk. Ceramahnya di sana. Nanti kalau dekat keluar biasa Allah. Itu orang yang paling cerdas kata Rasulullah, yang paling banyak ingat. Nyebut aja nggak mau. Ini benar-benar udah deket banget. Kenapa yang paling cerdas? Karena mau berbuat zalim sama istrinya, takut sama istri apa takut sama Allah? Istrinya mau zalim sama suaminya, takut sama siapa? Sama Allah. Suaminya nggak ada, bisa macam-macam. Suami juga istrinya nggak ada, bisa macam-macam. Betul apa betul? Jujur, betul apa betul? Jangankan suami, aturan dilanggar, banyak apa tidak? Duit negara diambil, ada apa tidak? Hari ini ada penggeledahan katanya, betul? Di rumahnya ada puluhan mil. Wallahuakbar, ini baru. Tadi berita
tadi ini berita-berita yang tadi, ini baru yang miliaran. Mungkin ada yang betul apa betul? Allahu Akbar. Kenapa? Karena nggak takut mati, takutnya ketahuan takutnya ketahuan KPK. Selagi bisa tidak ketahuan atau bisa kompromi, aman. Dia tidak takut bahwa dia mau. Nah, kata Rasulullah, orang yang cerdas, orang yang paling banyak ingat Allah. Mau bohongin ibu bapak tidak berani, mau berbuat curang kepada tetangga jangan. Betul. Mau menzalimi anak tidak, berkewajiban untuk mendidik anak, memberi contoh kepada anak. Betul apa betul? Ini hubungan manusia dengan manusia. Mau menzalimi negara takut, bukan takut sama polisi, bukan takut sama KPK, takut sama nanti kita bakal ketika mati kita dibangkitkan. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Itu tiap hari Rasulullah bangun pagi, kerjaannya Rasul itu keliling sebelumnya ke masjid. Subhanallah, ngetuk keluarganya, ngetuk sahabat. Ja'al mautu bima fi. Hai sahabatku, hai keluargaku, kematian itu datang apa adanya. Ini Rasulullah tiap pagi. Kira-kira kita ada nggak yang bilang begitu sama istrinya? Ja'al mautu bima fi. Kematian itu datang apa adanya. Udah mau mati. Jangan bawa aku. Atau istrinya dibilangin, Pak, ja'al mautu bima fi, datang mati itu dengan apa adanya, bangun. Kalau mau mati ya mati sendirian. Rasulullah tiap hari itu. Rasulullah yang kita peringati maulid. Ini adalah ini, ja'al mautu bima fi. Tidak cukup mengatakan gitu apa? Ja'atir rajifah tatba'uha radifah. Datang nanti kalian, yaitu kalau tidak mati sekarang nanti pasti ada radifah. Ja'atir rajifah tatba'uha radifah. Datang hari kiamat, dan setelah hari kiamat datang waktunya kebang Allah. Setelah itu dibangkitkan. Untuk apa kira-kiranya? Apa mau dibagi kue? Apa dibagi makanan? Nah, yang dibagi adalah rapot. Rapotnya siapa? Kita sekarang seringnya nilai tetangga, nilai orang lain. Kenapa dia begini? Kenapa ini? Dari mana duitnya? Bangun ini duitnya banyak banget, dari mana? Ini begini. Dasar dia tidak ngurusin orang lain. Padahal malaikat raqib dan atid selalu ngurusin kita apa? Ngurusin orang lain. Ngurusin kita dibagi oleh Allah. Yauma yasurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nasallallahu al-afiyah. Ini baginda Nabi Muhammad selalu mengingatkan itu. Kenapa ini matematika yang nggak ada lainnya sih? Itu adalah puncak kebahagiaan. Karena kalau kita ingat, kata Rasulullah, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dada. Dan orang yang siap kalau datang mati, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Siap, zuhur masuk, takut mati, sholat dulu apa tidur dulu? Sholat dulu apa tidur dulu? Sholat dulu. Ada utang, bayar nanti apa sekarang? Nanti. Tapi kalau ingat mati, bayar dulu apa nanti? Baru pinjol, ada pinjol, tahu pinjol? Sampai sini nggak beritanya. Oh, nggak ada yang tahu, masya Allah. Pinjol, tahu pinjol? Orang gelabakan. Kenapa? Kalau nggak bayar,
dibongkar rahasianya. Betul apa betul? Itu pinjol punya rahasianya kita, data diri kita. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh? Kita akan dibongkar. Kata Allah bukan lagi dibongkar. Yauma yasdurun nasu ashtatan liyurau. Dibongkar, ditunjukkan amalan-amalan kita. Allahu Akbar. Baru bangun sudah ditunjukkan amalan kita. Ya Allah, fulan dulu nggak sholat, fulan dulu makan harta yang begini, fulan ini begini, fulan begini. Astagfirullahaladzim. Dulu dia bohongin istrinya. Istrinya lihat, oh Pak, waduh, ada apa tidak kira-kira? Bapaknya juga, Mama, ya Allah, anakku, ya Allah, mau minta tolong sama siapa? Dibongkar semuanya, ini Quran yang dibawa oleh Rasulullah. Yauma yasdurun nasu ashtatan, berkelompok-kelompok, beda-beda, yang baik bersama orang baik. Mudah-mudahan kita bersama orang yang baik. Rasulullah mengingatkan itu untuk apa? Tubu ilallah, kembalilah kepada Allah. Masih ada jalan. Dulu maksiat, dulu banyak dosa, kembali kepada Allah. Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun, kata Rasulullah. Setiap Bani Adam banyak salahnya, tapi kembalilah kepada Allah. Sebaik-baiknya orang salah adalah yang kembali kepada Allah. Masih ada kesempatan apa tidak? Masih, selagi masih hidup. Nah, inilah maulid ngajarkan kita untuk mencontoh siapa kalau bukan Rasulullah. Rasulullah itu paling cinta kalau mengingat itu. Bahkan mengingatkan kita, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak. Oh, kemana kita? Kita udah tahu kita. Dulu kita begini, dulu begini. Terus habis itu gimana? Pensiun. Udah pensiun, lemas. Betul apa betul? Tenaganya kayak waktu muda apa udah beda? Masih ada yang bilang kayak dulu? Coba sini berdiri di sini. Udah duduk lama dikit aja sudah. Betul apa betul? Dulu kalau bangun cuk langsung. Sekarang kanan dulu, kiri dulu. Baru ibu-ibu pada. Betul apa betul? Menunjukkan masih kuat, muda apa sudah dekat? Kira-kira ini kita makin dekat kematian apa makin jauh? Lumayan, ada 45% yang jauh, 55% belum. Kita makin ke sana makin dekat kematian apa makin lama? Makanya kita makin dekat. Rasulullah mengatakan orang yang paling cerdas siap untuk menghadapi itu. Kalau pepatah kita mengatakan sedia payung. Apa kalau udah hujan baru nyari payung? Sedia sebelum sedia amal baik sebelum. Alhamdulillah, dan 50% bisa tuh menang. Ini tapi yang namanya iblis, nah ini kebalikannya. Nanti dulu sholat sudah waktu. Ada apa tidak kira-kira? Adzan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu, itu kan yang azannya lama lagi. Nanti dulu, tenang dulu. Habis azan nanti dulu. Zuhur kan bisa sampai jam 3 kurang lebih. Betul apa betul? Jam 1, jam 2 masih boleh. Kan lebih baik sholat di awal waktu. Ya, kita kompromi aja dah. Kita sholat zuhurnya di akhir waktu, asarnya di awal waktu, wudunya jadi sekali. Ada nggak yang begitu? Siapa yang bisikin? Orang yang di belakang jujur-jujur masuk surganya lebih cepat. Yang di depan pada diem. Karena waktu mau masuk hadir udah dibilangin sama si inisialnya siapa tadi Bu? Si setan tuh bisikin, awas nanti kalau maulid, acara maulid ditanya siapa yang ngajarin. Makanya kalau ditanya
Ini cerita, nanti dulu. Mau bantu orang tua, nanti dulu. Ada apa tidak kan? Ada ibunya, ayahnya, dia beradik, adik beradik, ada 4, ada 5, ada ini tuh. Terus dibisikin, dia baik. Saya tanya bisikin, masa kamu terus? Kan kamu punya kakak, kamu punya adik, maka kamu terus. Nanti akhirnya adik kakak kamu malah nggak bagus, malah ini. Akhirnya nyetop dia dari ibunya dan ayahnya, bantunya, mengunjunginya, perhatiannya. Biar yang lainnya dong, gantian dong. Siapa yang ngajarin itu? Siapa yang ngajarin? Justru kita ketika begitu, alhamdulillah, saya bisa lebih baik daripada saudara saya. Harusnya begitu apa tidak? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kadang-kadang mundur, apalagi kalau tahu ibunya terima duit dari anaknya ini, terus dikasih ke adiknya. Oh, marahnya luar biasa. Betul apa betul? Terjadi apa tidak? Oh, kalau gitu kurang ajar, ini adik morotin dari ibu ini nggak tegas, ayah ini nggak tegas, kasih terus, adik jadi malas, dia dari gini, gara-gara ibu suka ngasih, saya nggak mau ngasih lagi. Ya, yang rugi siapa? Yang rugi ibunya apa anaknya yang nggak mau ngasih? Terjadi apa tidak? Yang bisikin anaknya siapa itu? Makanya pembisik ini penting apa tidak? Penting apa tidak? Penting. Kalau asalan pembisik, hancur. Betul apa betul? Ini kita selalu Rasulullah mengatakan hati-hati. Bawa surat Yasin, sering baca surat Yasin. Betul apa betul? Sering nggak pada seneng nggak baca surat Yasin di sini? Enggak. Kadang-kadang ada yang malam Jumat baca Yasin, pindahan rumah, ada yang meninggal, betul apa betul? Dan yang lainnya, apa di dalam Yasin? Alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah. Kok bacanya pelan? Memang kadang-kadang kalau teman nggak enak ya disebut-sebut. Betul. Dulu temen apa enggak? Jujur aja, dulu banyak temennya enggak? Yang suka kalau duduk sendirian begini, oh iya bagus, ini ide yang bagus ya. Terus diikuti. Ada apa tidak? Alladzi yuwaswisu. Siapa itu? Yang suka bisikin di dalam dada manusia. Siapa itu? Ini hati-hati kata Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan Yasin qalbul Quran. Yasin kata Rasulullah, yang kita peringati ini, ingetin. Yasin itu bagaikan kalau tubuh manusia, yang paling penting adalah apa? Jantung. Jantungnya Quran itu adalah Yasin. Makanya orang baca Yasin. Bagaikan jantung yang terpenting. Coba mata di dalam manusia, penting apa tidak? Telinga, mulut, penting, kaki, penting, tangan, penting, jantung, paling penting mana? Gak ada tangannya, Messi bisa hidup. Gak ada matanya, gak ada duit. Nah ini yang problem kalau masalah duit. Gak ada duit, Messi bisa hidup apa tidak? Tapi kalau jantungnya berhenti, duitnya ada gunanya nggak? Istrinya, suaminya, mobilnya, jabatannya, pangkatnya, hilang semuanya. Allah, makanya dokter kalau udah susah-susah bilang apa? Kalau meninggal, serangan selesai, itu bukan. Penting itu Yasin kata Rasulullah. Surat Yasin ini yang kita baca sering. Subhanallah, bagaikan jantung. Allah, penting luar biasa. Di dalam surat Yasin salah satunya itu apa? Diingatkan. Makanya Rasulullah bahasanya kiasan. Baca surat Yasin, renungi surat Yasin, amalkan isinya surat Yasin. Di situ iman. Di situ ada satu ayat mengatakan Alam ahad ilaikum
Ya Bani Adam. Coba terus. Ya Bani Adam. Apa artinya Bani Adam? Anak keturunan Adam. Ini subhanallah. Rasulullah ingatkan, saya bahasa kiasan ngingetin. Ini adalah puncaknya kita. Kita ini kacau balau, kita berantem, kita serakah, kita zalim kanan dan kiri, kita mau menang sendiri. Semuanya yang bisikin siapa? Kalau belum jawab semuanya sampai suku saya ceramah. Oh bagus. Ini saya baru dengar berapa sama anak-anak dulu terus. Biasanya anak-anak kalau udah saya mulai ada kabur. Ini malah bagus katanya dulu sampai pagi. Berarti anak-anak soleh semuanya di sini. Insyaallah, mudah-mudahan ini masjidnya namanya ikhlas ini betul. Ini luar biasa, jangan main-main kita mau lihat cerita tentang Rasul. Iya, tapi apa yang dibawa Rasulullah? Tuh di situ kita kadang-kadang dibisikin oleh syaitan. Betul apa betul? Serakah sana, jatuhin sini, jatuhin sana, macam-macam luar biasa di dalam segala lini. Allahu Akbar. Pedagangnya nyimpan barang, siapa yang ngajarin? Kok pada diem? Kok sekedar ngingetin berapa bulan yang lalu, bukan bertahun-tahun. Minyak, tahu minyak? Ada nggak di Indonesia? Padahal apa namanya, kelapa sawit terbesar di dunia ada di Indonesia. Tapi saat itu melonjak minyak harganya, luar minyak biasa atau minyak goreng. Nggak usah bensin, nggak usah ketinggian. Ini minyak goreng yang di rumah masing-masing harganya double apa tidak? Udah gitu barangnya nggak ada. Setelah ada kebijakan dari pemerintah, 2 jam besok ada. Ada apa tidak? Berarti di mana itu minyaknya? Di mana? Di mana? Disimpan apa tidak tuh? Ada yang ngumpetin apa tidak? Yang ngumpetin siapa? Kucing? Oh setan. Siapa yang nyimpen itu? Para pedagang besar apa tidak? Konglomerat apa tidak tuh? Siapa yang ngajarin? Supaya harganya naik, supaya kebijakannya berubah, supaya macam-macam. Nanti 2 jam 3 jam kok ada bin salabim. Ini luar biasa, subhanallah. Kita melihat nyata, kok bisa jahat begitu? Padahal itu saudara-saudara sebangsa setanah air, mau masak perlu dengan minyak, betul. Tapi tega disimpan, diumpetin, bahkan kompromi yang ngumpetin. Betul? Siapa yang ngajarin itu? Zalim apa tidak? Tuh baru nyata tuh. Banyak lain-lainnya, ya Allah. Karena apa? Supaya untung dirinya sendiri. Menjatuhkan sana, menjatuhkan sini, menuduh sana, menuduh sini, hoax sana, hoax sini. Siapa yang ngajarin itu semuanya? Allah, kehidupannya hancur apa tidak kira-kira? Ini Rasulullah ingatkan, itu qalbul Quran yang paling penting baca, renungi, amalkan. Di antaranya ada di situ apa? Ya Bani Adam, alam ahad ilaikum ya Bani Adam, Allah ta'budus, jangan kamu ngikutin, tapi banyaknya ngikutin. Nih di sini. Karena apa? Serakah. Setan mengatakan nanti kalau udah kaya kita tahu. Wah, tuh keren banget, ustadznya kalah. Nanti kalau udah duitnya banyak, bangun masjid. Nanti kalau udah duitnya banyak, hajikan, umrahkan ustaz-ustaz. Nanti kalau duitnya udah banyak, bikin panti
Waduh, itu yang janji-janjikan siapa itu? Oh begitu ya, my friend. Kalau begitu asyik, nanti kita bisa tobat. Nanti tahu-tahu. Kau yang jawab dikit. Tahu-tahu belum sampai kaya raya. Nah lumayan. Berarti udah boleh landing ini. Nah, tahu-tahu. Ya Allah, mana masjid? Mana amal ibadahnya? Allahu Akbar. Nabi Muhammad mukjizat paling mulia adalah Quran yang dijaga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kenapa dijaga oleh Allah? Untuk memuliakan Nabi Muhammad, untuk memuliakan kebenarannya Nabi Muhammad. Quran dijaga, tidak seperti kitab-kitab yang lain. Kenapa? Karena kesayangannya Allah kepada Nabi Muhammad. Karena untuk supaya orang-orang itu benar apa yang dikatakan Nabi Muhammad, membenarkan akhlaknya Nabi Muhammad, membenarkan ajarannya Nabi Muhammad, membenarkan kejujurannya Nabi Muhammad, membenarkan kasih sayang Nabi Muhammad, membenarkan ajakan Nabi Muhammad. Makanya Qurannya dijaga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ini karena Nabi Muhammad. Makanya nanti sampai di Quran dikatakan lagi, ini kita kisah-kisah. Kalau cerita yang lain dibilang hoak. Dibilang ini Quran yang cerita apakah ada hoak di dalam Al-Quran? Allah, ini Quran mengingatkan kita. Ya Allah, terus apa dalam surat Yasin ini yang biasa kita baca? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa yang aku berikan panjang umur, ini kenyataan nih, akal berpikir, apalah ya gilun, apakah kalian atau mereka tidak berpikir menggunakan akal? Barang siapa yang aku berikan panjang umur, ini yang diberi panjang umur nih, gak usah lihat kanan kiri kan, lihat diri kita masing-masing. Barang siapa yang aku berikan panjang umur, nunakisu fil khalqi, aku akan kembalikan lagi seperti kanak-kanak. Sekarang nyata apa tidak? Anak-anak waktu lari-lari jalan kesandung sedikit, jatuh, betul apa betul? Orang tua jalan sedikit belum kesandung, ada apa tidak? Anak kecil sedikit-sedikit ngantuk. Orang sudah mulai tua tidur apa tidak? Ngantuk udah luar biasa. Dikit-dikit sakit, kena angin sakit. Anak kecil, orang tua Masya Allah. Anak kecil sering lupa. Betul apa betul? Makanya ibu bilang, nanti ibu belikan, nanti ibu gini kan. Lupa kan, diam aja. Betul apa betul? Orang tua sama. Jangankan lupa rumahnya di mana. Anaknya namanya siapa? Kamu namanya siapa? Kamu? Anak sendiri. Betul apa betul? Ini gini, mau kemana kita di dunia? Ini waman nu'ammirhu nurakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Dunia ini luar biasa, subhanallah. Kata Rasulullah itu la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang istimewa kecuali di akhirat. Kalau di dunia, walaupun kaya, walaupun hebat, walaupun pangkatnya apa, titelnya apa, kalau udah tua, betul apa betul? Nanti kalau udah tua mau ke masjid, boro-boro ke masjid. Dari kamar mau pindah ke depan aja 7 jam. Mau ke masjid nanti, mau sholat berjamaah nanti, mau sedekah nanti. Begitu ngumpulin duitnya banyak, betul apa betul? Terus mau buat apa? Mau gaya-gaya? Allah, diingatkan oleh Rasulullah.
Ingat kan? Ini luar biasa. Ini kita ngambil manfaat daripada maulid. Bukan kita tidak mau cerita tentang Rasulullah lahirnya bagaimana ininya, tapi disuruh kita pakai akal. Mau kemana kita? Kita mau kemana? Alhamdulillah jadi umat Nabi Muhammad, umat yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kembalilah kepada Allah Jalla Jalaluh. Rasulullah mengangkat, jangan sampai kita tergoda, jangan sampai terbawa hawa nafsu. Musuh kita ini dua. Satu adalah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Itu di ayat itu mengatakan, syaitan itu merayu, kelihatannya muji, kelihatannya memberi pendapat, padahal dia mau menjeblos. Betul apa betul? Itu adalah misinya syaitan. Kadang-kadang kita pakai ini itu, mau sholat nggak mau, nanti dulu, nanti sholatnya sampai akhirnya mau mendekati, kalau zuhur mendekati asar, ada apa tidak? Asar mendekati, maghrib mendekati, subuh bukan lagi mendekati, hilang subuhnya. Ada apa tidak? Kalau udah mendekati zuhur berarti subuhnya hilang. Makanya azannya ditambah lagi, as-salatu. Artinya apa? Salat itu lebih baik daripada tapi dimarahin tukang azannya. Ini azan keras banget. Udah suaranya jelek. Marah-marah, ada apa tidak kira-kira? Pelan aja, pelan. Oh, dibangunin mencah-mencah, ada apa tidak? Marah-marah. Allah, setannya melukin dulu, dibetulin selimutnya lagi. Ada betulin selimut. Ada apa tidak kira-kira? Ya Allah, sebentar dulu kata setan. Kan masih ada sampai jam 6 kurang dikit. Ini sekarang masih jam 5:04, masih ada dikit lagi. Tahu-tahu marah dia sama setan. Kamu ini nggak bisa sholat, terlambat sholat. Don't worry kata setannya. Pakai ayat lagi. Innallaha ghafurur rahim. Setannya apa ayat itu? Ada apa tidak? Tenang, Allah maha pengampun. Betul, lagi begitu, asal begitu, ini begitu, sampai datang ada apa tidak? Ya Allah, ini setan nunda. Sholat nanti dulu, zuhur, sampai jam 2, setengah 3, nanti sekalian wudunya jadi satu antara zuhur dengan biar seimbang, katanya seimbang. Zuhurnya akhir waktu, asarnya awal. Jadi kan balance, awal, wow, keren banget. Pas setengah 3, wudu, ada handphone, halo, tahu-tahu asar. Ada apa tidak? Ini kerjaannya siapa itu? Nanti kata Allah, Rasulullah bawa Quran lagi di dalam Quran. Nanti kita mudah-mudahan nggak lihat itu, tapi menceritakan tentang yang akan terjadi. Yakin apa enggak? Percaya apa enggak? Jangan nanti bilang Ustaz ngomong begitu, kan Ustaz sudah kesana. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada nggak? Jujur. Ustaz ngomong masalah akhirat, masalah kuburan. Emang Ustaz sudah kesana? Ramalan aja, astagfirullahaladzim. Yang bicara tentang akhirat siapa? Allah. Yang dibawa oleh Rasulullah. Quran kata nanti ada di dalam Al-Quran itu satu kisah menceritakan orang ahli neraka. Mudah-mudahan kita tidak ada di situ. Mudah-mudahan tidak ada di situ. Amin. Nanti ada kejadian itu. Ketika orang ahli neraka lihat syaitan, karena syaitan tempatnya di mana? Masih nggak enak jawab, padahal udah tahu banget. Memang jelekin temen nggak mau, temen lama. Betul. Masa masih terus sampai sekarang? Jangan sampai. Setan temannya di mana? Apa takut nanti pulang dicekik? Nggak ada. Setan nggak punya kekuatan mencekik. Tenang aja, diberi ketenangan oleh Allah. Setan tidak bisa mencekik kita. Yang mencekik itu anak buahnya
setan. Yang bunuh anak buahnya setan, bukan setan. Setan mengakui ketika di akhirat Quran ini cerita. Ketika manusia ketemu dengan iblis, dengan setan di akhirat, nah ini gara-gara kamu katanya. Kamu ini yang mengajak-ajak, menyuruh saya, menjadikan saya gini. Setannya dengan tenang menjawab apa katanya? Innama ana ad'ukum fala talumuni. Innama ana ad'ukum fastajabtum li. Mali alaikum bisultan min sultan. Aku tidak punya kekuatan maksa Anda, tapi aku cuma ngajak kamu yang mau. Maka yang salah siapa? Orang mau jualan, Bu, ini murah. Ya, kalau bisa bayarnya nyicil, kasih hadiah lobby. Ada nggak orang jual begitu? Sales. Ada. Akhirnya ujung-ujungnya beli. Setelah beli, bocor, rusak, terus membayar. Oh, marah-marah. Kata penjualnya, saya nawarin, kamu yang mau. Yang salah siapa? Kenapa mau? Nah, itu setan nanti gitu di neraka. Innama ana ad'ukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum, kata setan. Aku hanya mengajak, nali alaikum min sultan. Saya tidak punya kekuatan. Sultan kan punya kekuatan, bisa memaksa, bisa ada kekuatan. Kalau sekarang itu ada aparat, ada ini, bisa memaksa, bisa menyeret, bisa juga apa? Memindahkan orang, bisa ini dengan kekuatan. Betul. Ini luar biasa, subhanallah. Setan mengatakan, saya tidak punya dan saya tidak diizinkan. Makanya tenang, kita nggak bakal dicekek sama setan kalau kita tidak mau sholat. Cuma apa? Ad'ukum, dibisikin, diajak, nanti dulu, nanti kan bisa sholat. Sekarang istirahat dulu, makan dulu. Mau ke orang tua ziarah, kunjungi ibu dan ayah di kampung, nanti dulu. Kalau duit sudah banyak, nanti dulu. Lebaran belum datang, nanti dulu. Nggak jadi datang, nggak jadi pulang. Tahu-tahu berita dari daerah, datang dari kampung, ibunya kepada diem, ibunya nyesel, nggak ada gunanya ngumpulin duit, nggak ada ini tuh. Ibunya padahal kangen, rindu, pengen lihat anaknya. Ada apa tidak? Ada. Ibunya pengen megang tangannya, megang mukanya yang dulu ditimang-timang, dulu disusuin, dulu diimbang, dulu diinikan, dulu di ini. Udah gede, pergi keluar kota, nyari duit gak pulang. Ada apa tidak? Setannya bising, kasih duit senang. Yang penting duitnya lancar. Ibu dan bapak bukan mau duit saja, ibu dan bapak mau melihat mukanya sekarang bagaimana. Betul apa betul? Mau lihat menantunya gimana? Mau lihat menantu lelakinya gimana? Mau lihat cucunya. Betul apa betul? Kadang-kadang kita nunda-nunda. Ada apa tidak? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Ikut apa tidak? Nah, yang dulu ada nggak yang suka ngikutin? Pas COVID, nah kebenaran ada alasan. Astagfirullahaladzim. Kelihatannya remeh, ibunya merana, ayahnya merana di kampung. Ya Allah, aku punya anak, dulu dibesarkan, dulu didoain, dulu diajarin, dulu diantar sekolah, dulu dipentingkan, dulu ini. Setelah jauh disuruh pulang, susah. Ada apa tidak? Ya Allah, ya Rabb, mau kemana ini kepada ibu dan ayah yang tahu kita orang terbaik, yang kita lihat, yang kita rasa. Kalau seandainya tidak berbuat baik kepada ibu dan ayah, jangan harap dia akan berbuat baik kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan apa? Dan bahkan Rasulullah SAW, ridallah fi ridal walidain. Dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ada apa tidak?
ini, ya Allah, syaitan segala lini. Nabi Muhammad mengingatkan kita, hati-hati, hati-hati. Syaitan itu musuh kita. Syaitan itu digambarkan oleh Rasulullah. Iblis bagaimana dulu bencinya kepada kita. Bencinya kepada kita luar biasa. Digambarkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Ketika Nabi Adam diciptakan, semuanya disuruh sujud kecuali illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ada apa tidak? Semuanya sujud kecuali kemudian Allah panggil. Allah itu maha bijak, tidak langsung dihukum. Kata Allah, ini iblis, ini ditanya oleh Allah. Ini Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah. Jangan main-main, mukjizat yang paling besar Rasulullah SAW. Apa katanya? Allah dipanggil, Allah manggil iblis. Lima lam tasjud hina amartu. Tuh pertanyaannya Allah, kenapa wahai iblis kamu tidak sujud ketika aku, kata Allah, aku menyuruh kamu sujud, bukan Nabi Adam, aku yang menyuruh. Paham apa tidak? Yang menyuruh siapa? Harusnya jawab, oh iya minta maaf. Tapi iblis, dasar iblis ngeyel. Saat ini banyak gak orang ngeyel? Ada apa tidak? Salah, tapi nggak mau minta maaf. Ada apa tidak? Tuh, iblis tuh. Iblis itu adalah orang salah nggak mau minta maaf. Iblis pertama kali sebelumnya dimurkai oleh Allah. Allah belum menghukum iblis, padahal sudah berbuat. Dipanggil dulu, tabayun kan. Ya iblis, kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku menyuruh kamu sujud? Jawabannya ini yang bilang, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Waduh, udah mulai kurang ajar apa tidak? Kadang-kadang ada nggak anak kurang ajar sama orang tua? Ada apa tidak? Itu ada benih-benihnya siapa? Allah. Iblis, alhamdulillah mencari. Iblis, coba mengatakan, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Waduh, jawab, waliyahulillah. Masya Allah, tenang dulu. Kenapa? Ana khairun minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Tapi iblis di sini, dia walaupun di situ licik, tapi ada waktu-waktunya yang hancur di situ. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Berarti dia ngakuin enggak bahwa dia ciptaan siapa? Ngakuin apa tidak? Iblis mesti ngakuin. Kadang-kadang ada manusia lebih dari nggak ngakuin Allah. Iblis ngakuin, aku diciptakan dari tanah. Cuma logikanya kepleset bahwa dia mengatakan aku lebih baik dari dia karena engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia dari tanah. Ini perdebatan luar biasa dalam masalah ini. Kita tidak mau masuk itu, tapi menunjukkan bahwa iblis itu jawab luar biasa. Kata Allah, kurang ajar ini iblis. Ukhruj fa innaka rajim. Kurang ajar kamu. Saya tanya, kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku menyuruh? Jawabnya kemana-mana. Bilang aja aku nggak mau karena aku ingkar kamu, atau aku lupa, atau aku menyesali perbuatan salah. Betul apa betul? Tapi bawa-bawa engkau ciptakan ini, aku lebih baik dari dia. Allah yang nyuruh. Sudah selesai, taat atau tidak? Taat, selesai. Tapi kesana kesini. Orang yang salah kadang-kadang begitu apa tidak? Ada nggak yang begitu? Nah, Allah marah, langsung keluar hukum dari Allah. Ukhruj fa innaka rajim. Keluar kamu wahai iblis dari surgaku. Kamu saya laknat. Allah. Tapi iblis, dasar iblis, minta lagi sama Allah. Doa kepada Allah. Dalam Al-Quran berdoa, iblis mesti percaya bahwa Allah itu bisa segala-galanya.
Apa doanya iblis? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Berarti iblis mesti minta nggak sama Allah? Kadang-kadang ada manusia nggak mau minta. Ketipu dengan setan. Setannya dia mesti minta. Mau tidak? Ini dalam Quran. Makanya orang kadang-kadang belajar. Oh, doa yang terbaik adalah dalam Quran. Baca Quran. Rabbi anzirni ila yaumil yub'atsun. Terus doanya dengan itu habis wiridan sholat. Rabbi anzirni ila yaumil yub'atsun. Enggak tahu ini doanya siapa? Nauzubillah, hati-hati. Makanya belajar. Ini doa iblis. Iblis doa dikabulkan oleh Allah. Allah kabulkan. Tapi dia salah doa. Kata Rasulullah, doanya apa? Minta panjang umur, tidak barokah. Banyak sekedar panjang umur. Makanya hati-hati kita minta panjang umur aja. Minta panjang umur supaya barokah, bermanfaat. Jangan seperti iblis minta panjang umur. Allah kabulkan. Fa innaka minal munzarin. Ya iblis, aku kabulkan permintaan kamu. Kamu aku jamin tidak akan mati sampai hari kiamat. Allah. Benar apa tidak? Benar. Pernah kita lihat kuburan setan? Gak ada setan mati. Makanya jumlahnya setan kira-kira nih, kalau secara logika, dengan manusia lebih banyak setan apa manusia? Setan. Setan nikah, setan misalnya kawin, setan beranak pinak, manusia beranak pinak, tapi manusia mati. Kalau setan berarti banyak anak. Wah, kau hati-hati. Setan itu banyak luar biasa. Terus dan dijamin tidak bakal mati. Ini yang anehnya. Ini satu nih. Terakhirnya mengatakan apa? Saya wakafkan umur saya. Di bahasanya nih. Ya enggak. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Ya Rabb, saya berjanji, saya wakafkan umur saya sampai hari kiamat untuk mengganggu Adam dan gitarnya. Kok nggak ada yang ngakuin? Emangnya kita cucunya siapa? Iya. Kalau diem jangan-jangan cucunya siapa tuh? Iya. Yang ngakunya bukan dari Nabi Adam. Siapa? Darwin, tuh ada jawab. Paham apa tidak? Ini dikatakan oleh Allah Jalla Jalaluh, fa innaka minal munzarin, terus mengatakan la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali hamba-Mu yang betul-betul ikhlas. Ini masjidnya namanya masjid apa? Ikhlas. Subhanallah, mudah-mudahan ini orang-orang yang ikhlas. Ini kita kata setan, saya nggak berani ganggu, saya nggak bisa dekat. Orang yang ikhlas dan ikhlasnya diterima oleh-Mu ya Allah. Oh, rahasianya setan itu adalah apa? Takut sama orang yang ikhlas. Tinggal kita perbaiki Rasulullah. Makanya kita ala khatarin illal mukhlasun wal mukhlisuna ala khatar, bahwa kita itu dalam keadaan bahaya kecuali orang-orang yang ikhlas. Bahayanya kenapa? Godaan setan. Alhamdulillah. Rasulullah mengingatkan hati-hati, kembalilah kepada Allah. Kata Rasulullah, hati-hati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka dia adalah tanda-tanda cintanya kepada aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, nanti bersamaku di dalam surganya Allah. Nah, ini kecintaan kita tumbuhkan dengan kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah, dengan kita ta'lim, dengan kita belajar, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Akhlak kita muliakan, kita contohkan Rasulullah, selalu memikirkan keadaan kita, apakah sudah dekat kepada Rasulullah atau jauh daripada Rasulullah. Keluarga kita bagaimana, istri kita bagaimana, anak-anak kita bagaimana, karena kita semuanya akan bertanggung jawab di depan Allah Jalla Jalaluhu. Makanya kita dengan peringatan Maulid ini jangan sekedar peringatan, berbanyak sholawat. Ingat Rasulullah bagaimana pulang dari Maulid. Apakah kita mau berubah atau tidak? Umur kita tidak tahu. Apa tidak ingat baru-baru
baru ini di TV kita, ini di berita, bukan hoax, berita ini. Berita ada perlombaan di Riau 3 minggu yang lalu kurang lebih, perlombaan Jambore. Jambore yaitu adalah perlombaannya joget-jogetan. Ada apa tidak? Ibu dan lelaki dan perempuan di panggung joget-joget. Tahu-tahu ada mama langsung jatuh di situ. Tahu-tahu mati. Coba bayangkan. Lagi joget di atas panggung. Matinya kira-kira gimana tuh? Bawah. Apa artinya? Husnul khatimah apa su'ul khatimah? Secara zahir kita lihat, secara zahir kita tidak tahu batin. Betul apa betul? Itu terjadi baru-baru ini 3 minggu 2 minggu yang lalu. Di berita subhanallah disorot tahu-tahu blok lagi joget. Mari. Udah pada lupa bagus ya. Dulu ada betul lagu itu. Joget. Mari joget. Terus apa lagi? Joget. Pokoknya terusin jangan lupa. Betul betul. Lalai kita. Lalai pada Allah. Maksiat demi maksiat. Tahu-tahu ajalnya Allah. Mudah-mudahan kita selamat daripada itu semuanya. Amin. Rasulullah, la aisha illa aishul akhirah. Orang yang cerdas, yang ingat itu. Ingat kita habis ini mau kemana. Terus nanti bagaimana ketika kita sudah di alam kubur. Setelah alam kubur bagaimana kita dibangkitkan. Apakah kita kelompoknya kelompok yang baik atau tidak, kata Rasulullah. Ini ingat ini orang yang cerdas yang banyak ingat ini, kata Rasulullah. Ingat, kita ketika ingat Rasulullah, ingat bahwa Rasulullah pesan kita aksiru min dzikri hadimil ladzat. Jangan sampai kita ke bawah dengan godaan setan. Makanya kalau kita azan, setan dekat apa kabur? Kabur. Kalau ada orang azan kabur berarti bukan setan, pengikut. Betul apa betul? Ini kita dianjurkan hayya 'alas shalah, dipanggil untuk apa? Sholat. Tapi setan ngajak sholat apa tidur? Sholat apa tidur kitanya? Enggak, jangan usah jawab sekarang, jawabnya nanti pas lagi azan. Tidur lagi berarti pengikut. Jawab sendiri aja. Betul apa betul? Iya Rasulullah, hayya 'alas shalah. Lepas selimut apa tarik selimut? Nanti jawabannya. Betul apa betul? Ini hayya 'alal falah. Bantal gulingnya tambah lagi tarik. Betul apa betul? Apa dilepas bantal gulingnya? Nah, lepas, alhamdulillah, berarti kejayaan, kemuliaan melawan setan. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Kita mau kemana? Betul apa betul? Betul. Ini kiai kita di sini tadi sudah sampai berapa tahun ngajar? 37 tahun. Kalau ditanya di sini ada berapa orang yang sudah lewat, kira-kira apal apa enggak tahu. Fulan dulu ketua musola ya banyak. Musola. Siapa ketuanya? Dulu. Masih ada? Nah, baru ketuanya. Kira-kira. Yang muadzinnya dulu siapa? Fulan. Marbotnya siapa? Fulan. Jamaahnya siapa? Fulan. Semuanya mana? Almarhum. Tuh pada mati. Kalau dulu pada mati, kira-kira yang sekarang Mati. Deket lagi. Ada nggak jujur? Mati. Bakal? Mati. Bakal? Mati. Nah, yang di sana, alhamdulillah sudah pada menunaikan kerjaannya, sholatnya, ibadahnya, mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Kita ini mau husnul khatimah atau tidak? Mudah-mudahan istiqomah.